Kita akan ngobrolin tentang buku ya. Semoga ke depan bisa continue, bisa istiqomah untuk hadirkan, membuka cakrawala lagi ketika mungkin saat-saat ini kita sudah mulai agak melupakan buku. Padahal banyak sekali para penulis yang masih aktif, masih produktif gitu ya. Kita sapa Mas Nanang ya. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, kabar baik? Alhamdulillah. Iya, Mas Nanang Fahrudin. Beliau ini pegiat buku, pelestari, pemerhati sejarah, pelestari buku juga karena bukunya banyak. Mas Nanang Fahrudin, mungkin di antara Anda juga sudah kenal sosok. Wah, beliau ini luar biasa. Oke Mas, kita mau mulai dari mana dulu nih? Jangan bilang dari nol ya. Saya dengar-dengar ada sebuah buku baru nih. Baru apa lama sebenarnya? Baru. Oh baru buku ya. Baru. Mungkin mic-nya bisa ditarik aja, tarik. Iya. Buku baru. Buku baru. Iya. Buku apa itu? Ini judulnya Kidung Anjampiani. Kidung Anjampiani. Mungkin apa pakai mic itu aja ya? Itu kayaknya kok lebih bagus. Buku ini ya, buku ini mungkin baru rilis ya bulan ini. Oh, bulan ini ya? Iya. Dan saya belinya mungkin ya baru minggu lalu. Minggu lalu ya. Karena di buku ini tertulis Juni. Jadi Juni dicetak dan mungkin edarnya bulan Juli. Bulan Juli. Iya. Ini karya Bri Redana. Jadi Bri Redana ya. Bri Redana itu memang sebelumnya dikenal lebih sebagai jurnalis Kompas, senior ya. Pensiun. Sebelum pensiun pun sudah banyak menulis buku. Tidak semuanya memang saya punya, tapi hampir ya banyak lah dari buku-buku mulai cerpennya sampai beberapa novelnya. Insya Allah saya punya. Dia juga penulis tetap di Kompas sampai hari ini. Hari ini. Bukan setiap hari Minggu karena ada beberapa penulis tetap. Mungkin 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali pasti ada tulisannya. Ada tulisannya. Di Udar Rasa. Oh iya, saya sudah ketik-ketik untuk kompas.id. Yeah. Ini memang ada kolom sosok Udar Rasa ya, Udar Rasa. Nih. Oke. Baik. Apa sih yang menarik dari buku ini? Tapi sebelum itu banyak tuh ya jenis buku ya. Iya. Ada novel, ada apa saja sih Mas? Jangkut kalau buku. kita kelompokkan sebenarnya sederhananya itu fiksi dan non-fiksi. Fiksi dan non-fiksi. Jadi kalau fiksi ya nanti macamnya banyak sekali, seperti novel, cerpen, puisi atau karya-karya sastra lain. Kalau non-fiksi itu nanti macamnya juga banyak banget. Istilahnya mulai penelitian sampai sejarah sampai ada riset gitu ya. Ya, jadi mulai buku pengembangan diri dan lain sebagainya itu kan buku-buku non-fiksi. Kalau fiksi itu lebih pada sisi lebih ke sastra. Ya. Dan yang ini termasuk yang sastra. Wah. Cuman ini menariknya gabungan karena ini sastra sejarah. Jadi ini sastra tapi juga mengulas tentang sejarah. Dan menariknya lagi ini kan judulnya Anjampiani. Mungkin banyak orang, saya sendiri sebenarnya karena saya juga bukan seorang sejarawan. Jadi mungkin perlu saya kalau di bahasa sekarang kasih disclaimer begitu ya, bahwa saya bukan sejarawan tapi hanya menikmati buku-buku sastra yang terutama yang salah satunya yang ini tentang sejarah. Anjampiani itu nama lengkapnya Kuda Anjampiani. Jadi bukan kuda sosok kuda, tapi nama orang. Bisa julukan ya waktu itu mungkin. Saya kurang paham. Karena iya. Karena ini ya, era-era Majapahitan itu kan banyak kan lembu sora gitu ya. Terus nama-nama ini loh, hewan yang dianggap mungkin kayak Gajah Mada dan sebagainya. Bisa jadi. Karena tadi saya sempat baca itu
Saya kira Anjampiani itu jenis bunga, aglonema, ajamani. Ternyata bukan. Ini ya, ini anaknya anak dari Ronggolawe. Dan dikenal bukan sosok ini ya, apa? Pendekar atau apa bukan ya, tapi ke sastranya justru. Iya, dia seorang pujangga. Seorang pujangga. Jadi kalau saya boleh menyebut, di Tuban itu ada seorang pendekar luar biasa yang sangat disegani, atau sampai sekarang jasanya atau sosoknya itu luar biasa, yaitu Ronggolawe. Tapi juga di Tuban itu ada sosok pujangga yang luar biasa, yaitu Anjampiani. Nah tuh Anjampiani ini banyak yang nggak tahu nih. Iya. Dan ada keterkaitan dengan itu. Iya. Bahkan judulnya jadi, sudah. Ini semacam kayak apa ya? Ya cerita tentang Anjampiani dari awal sampai akhir. Asiknya kalau saya membaca buku ini karena Bri Redana itu seorang penulis yang dia mudah menyampaikan hal yang orang itu kalau membaca itu jadi mengalir, jadi mudah difahami gitu. Iya, dia tidak terbuai atau mencoba untuk menggunakan kalimat-kalimat yang sok intelek atau sok puitis atau apa, maksudnya itu yang saya tangkap ya. Dan selalu menggunakan bahasa-bahasa sederhana. Jadi ya seperti orang mendongeng. Kalau misalkan orang tua kita atau teman kita yang suka mendongeng itu kan biasanya pakai bahasa-bahasa sederhana. Bahasa nah, itulah tutur itu yang yang dipilih atau yang saya rasakan dari buku Kidung Anjampiani ini. Saya nggak sampai mungkin nggak sampai 3 jam selesai buku ini. Karena saking sukanya gitu. Saking suka dan memang bahasanya sederhana dan ceritanya menarik. Dan memang tidak tebal-tebal banget juga. Jadi tebelnya itu 140 dengan ukuran buku agak kecil ya. Jadi tidak ukuran 21 kali 14 begitu, enggak, tapi kayaknya ini ukuran 12 kali 19, jadi agak kecil. Apa sih Bri Redana tadi ingin menyampaikan apa tentang sosok Anjampiani ini? Pertama yang saya tangkap, Anjampiani ini kan anaknya Ronggolawe, yang mungkin jarang orang tahu ya. menulis tentang sosok Anjampiani. Nah di sini di buku ini Anjampiani itu digambarkan dia mulai kecil sampai dewasa. Jadi Anjampiani ini anak Ronggolawe dari istri yang bernama Martaraga. Karena kalau di buku ini disebutkan Ronggolawe punya 2 istri. Yang satunya itu Tirtasari. Kalau Anjampiani menyebut ibunda sepuh. Jadi ibunda Tirtasari, yang kedua adalah ibunya. Cuman Ronggolawe ini kan meninggal karena dianggap memberontak itu. Nah, dia meninggal ketika Anjampiani itu masih sangat kecil, mungkin usia 5-7 tahunan. Jadi dia hanya masih ingat. Jadi kata-kata yang indah di situ disebutkan oleh Bri Redana. Ketika Ronggolawe itu mau ke Majapahit, itu sosok Anjampiani itu di pangku. Jadi digambarkan begitu oleh Bri Redana. Berarti masih kecil banget. Di bangku lalu dikasih ngono-ngono, Bapak mau kemana? Istilahnya. Saya dipanggil raja. Nanti saya akan pulang menjemput kamu dengan kereta ditarik oleh 8 kuda, jadi kereta kencana. Nah, itu yang selalu ditunggu dan sampai Anjampiani besar. Itu tidak tersampai. Cuman Anjampiani ini uniknya dia tidak seperti Ronggolawe pada sisi kanuragan, tapi dia pada sisi sastra dan pada sisi kejenihan berpikir itu luar biasa. Dan konon kalau di sini disebutkan itu
turunan itu dia waris dari ibunya, gitu ya? mewarisi apa yang jadi ibunya itu selalu punya mata batin yang tahu akan apa yang terjadi lewat mimpi. Disebutkan begitu. Jadi ini agak nanti agak ada hubungannya dengan sastra Jawa ya. Jadi kalau orang yang suka dengan sastra Jawa itu bedanya. Di sini kan gini. Kalau ingin mempelajari sastra Jawa atau mungkin kalau zaman dulu itu namanya kakawin. Oh iya, kakawin. Nah, si Anjampiani itu bertanya kepada gurunya. Jadi dia masih kecil, ditinggal oleh bapaknya karena meninggal. Lalu dia tidak tahu bapaknya meninggal atau apa. Pokoknya tidak pulang. Lalu dia dibawa ke Lumajang, ke Arya Wiraraja, ke kakeknya. Karena kakeknya kan dikasih tanah perdikan di Lumajang. Lalu dibawa ke sana dan dia diasuh dan diasuh sekaligus dididik oleh yang namanya Empu Braga. Empu Braga ini asli dari Tiongkok. Dia adalah penerjemah ketika Raden Wijaya bernegosiasi dengan atau berhubungan dengan tentara-tentara Mongol waktu nanti akhirnya menyerang Jayakatwang dan lain sebagainya. Nah, Empu Braga ini dia adalah gurunya Anjampiani. Tapi juga disebut Empu Braga atau Bama. Namanya Bama. Nah, dia sangat mahir ilmu kejawen atau ilmu Tiongkok yang itu kalau pada sisi substansi konon katanya itu punya hampir kesamaan. Jadi kejernihan berpikir lalu nah, Anjampiani ini kembali pada sisi dia punya satu hal yang diwarisi oleh dari ibunya, yaitu sesuatu yang selalu dia tahu sebelum winarah gitu ya. Dari mimpi. Jadi karena dia selalu si Anjampiani ini mungkin senang menyendiri, semedi, dan dia laku-laku prihatin, laku batin itu selalu begitu. Dan ini kalau saya membaca pada sisi-sisi pujangga Jawa itu memang begitu. Sampai ada satu buku itu kan bahwa sastra atau sastra kuno Jawa itu selalu dia tidak hanya menyurat masa lalu, tapi menggurat masa depan. Ini agak jadi berat ini. Apa yang disampaikan oleh pujangga Jawa pada waktu itu, misalkan Ronggo Warsito dan lain sebagainya, Yasadipuro, itu selalu akan menggambarkan masa depan ini seperti apa. Sampai misalkan kalau orang Jawa kan Jayabaya itu jadi pegangan nanti entah itu nanti soal percaya atau tidak, tapi sastra pujangga Jawa pada masa lalu itu selalu konon bisa dari teks yang dibikin itu akan selalu yang akan datang akan seperti itu. Itu mirip ketika karena si Anjampiani ini ketika pada satu momen dia itu kan sudah menghasilkan karya-karya. Karya-karyanya itu sebenarnya imajinatif. Tapi imajinasi itu selalu nanti akan terwujud terwujud. Termasuk yang mungkin yang paling ini Mas terasa banget yang pembuktiannya mungkin. Jadi kadang kalau di Briharadana menggambarkan misalkan begini, Majapahit itu jadi si Anjampiani Majapahit yang istananya menghadap ke utara, padahal waktu itu tidak menghadap ke utara, gitu. Karena ketika ditarik itu di hutan tarik itu dia menghadapnya kalau tidak salah ke timur. Ke timur. Nah, tapi dimaknai oleh Briharadana maksudnya sebagai penulis bahwa itu khasnya pujangga Jawa. Karena ketika di Trawulan hadapnya ke utara. Hadapnya ke utara. Nah, yang uniknya lagi kan Anjampiani ini pada masa ketika sudah kan yang membunuh dalam tanda kutip karena waktu perang Ronggolawe itu kan si Fatih Nambi. Yang membunuh Ronggolawe. Nah, pada akhirnya Anjampiani ini kan menjadi menantunya Nambi.
Aneh juga dia harusnya dendam tuh. Iya, tapi dia memberi pengertian kepada Anjampiani bahwa dia dengan Ranggalawe itu tidak ada permusuhan maupun dendam. Jadi itu hanya waktu itu harus begitu, kayak begitu loh. Karena memang waktu itu ketika ada perang ya harusnya berhadapan. Nah, si Ranggalawe ini Anjampiani ini kan akhirnya menikah dengan Dewi Sekartaji Dewi Sekartaji Asmara. Dan itu anaknya putri dari Patih Nambi. Ketika menjadi menantu, itu Anjampiani sering diajak berdiskusi sama Patih Nambi tentang pemerintahan. Jadi artinya waktu itu ketika Ranggalawe sudah tiada dan si Anjampiani ini kan sudah sama kakeknya dan dia masih di Majapahit ini masih diakui gitu ya posisi Anjampiani ini loh. Kalau di sini tidak disebutkan karena Anjampiani mungkin tidak dianggap apakah dia sesuatu yang maksudnya sosok yang mengancam atau tidak maksudnya. Bahkan sampai menjadi menantu dari Patih Nambi. Tapi ketika waktu itu kan masih ada Kertarajasa, jadi masih sangat dekat memang. Karena Kertarajasa itu sangat menyayangi atau dengan Ranggalawe sangat dekat. Sehingga dengan Anjampiani ketika menjadi menantunya Patih Nambi juga tidak mempermasalahkan. Majapahit itu ketika menjadi masalah, maksudnya bukan masalah ya. Ketika ada pergolakan politik ketika Patih Nambi mulai disingkirkan dan lain sebagainya itu kan ketika Kertarajasa meninggal, digantikan oleh yang namanya Prabu Jayanegara atau Kalagemet. Dan itu dari anak selir kan, karena kalau yang dari Ibunda Gayatri, Permaisuri Gayatri kan ada dua yang cewek, Tribuana Tunggal Dewi, yang nantinya ketika Kalagemet itu meninggal lalu baru digantikan oleh Tribuana. Dan patihnya Gajah Mada. Oke, menarik. Jadi ini saya jadi ingat. Kalau saya melihat ya ini diskusi tentang Anjampiani, khususnya Anjampiani ya. Karena kalau misalkan begini, cerita tentang Ranggalawe, Patih Nambi, lalu misalkan di situ ada namanya Ramapati. Kalau dulu di Sandiwara Radio itu kan Ramapati, tapi kalau di beberapa tulisan itu Halayuda. Nah, kalau kita Halayuda itu mirip kalau kita ngomong Bharatayuda Sengkuni, yang mirip gitu kan. Nah, itu kalau di bukunya yang saya pernah baca juga memang namanya ada beberapa yang menyebut Halayuda. Yang menarik kan pada sisi kehidupannya Anjampiani ini. Anjampiani itu jauh dari dunia kekerasan. Maksudnya perang dan lain sebagainya. Dia tidak pernah dilibatkan ketika perang apapun, tapi dia yang dia seorang pujangga yang sangat disegani. Cuman misalkan ditanya lalu di mana makamnya itu sampai di sini tidak menyebut dan mungkin para sejarawan yang mungkin lebih tahu. Karena yang pasti begini, di akhir catatan tulisan ini ketika Majapahit itu pindah ke Trowulan dari hutan tarik itu yang di samping lebih dekat dengan Brantas tapi langsung pindah agak jauh menjauhi ini ya mungkin pelabuhan. Artinya banyak yang mengkritik waktu itu karena itu kan ada yang memaknai ya karena Halayuda itu ingin menghilangkan kisah atau pengaruhnya Raden Wijaya. Jadi harus hilang, jadi harus pindah. Nah, Anjampiani itu dan istrinya hidup tenang di bekas kerajaan Majapahit itu, maksudnya di hutan tarik itu. Artinya dia memang tinggal di situ. Di tarik situ ya. Kan dia ikut kayak mungkin saya membayangkannya itu di padepokannya peninggalan Patih Nambi, karena Patih Nambi kan sudah pindah meninggal. Oh, sudah meninggal. Karena itulah hasutan. Kalau di sini kan hasutan istilahnya, kalau seperti Lembu Sora itu kan
bisa dikatakan dibantai oleh tentara Majapahit ketika hasutan dari Halayudha itu. Nah begitu juga. Nah tapi yang menarik kan Anjampiani ini selalu hidup, dia mempunyai cara hidupnya sendiri. Ketika dia masih kecil itu pelajaran yang selalu diberikan oleh si Empu Braga itu adalah hidup prihatin. Meskipun dia orang kaya, maksudnya orang kaya itu mampu lah ya. Ya, anaknya Ranggolawe maksudnya. Pasti tapi ada. Dia kalau menulis di Bredadana itu menulis si Anjampiani itu ketika masih kecil itu kayak misalnya begini. Dia diminta untuk duduk lama. Lalu dia diminta untuk meninju angin. Jadi ratusan kali meninju angin. Nah, jadi itu pelajaran-pelajaran. Terus ada beberapa falsafah Jawa yang selalu dipegang oleh si Anjampiani. Jadi diserap dari Jadi sampai misalkan keseimbangan alam, hal-hal semacam itu, dan itu juga dari Arya Wiraraja. Ketika Arya Wiraraja itu sudah dia tidak bisa menerima ketika tanah perdikan itu diambil oleh Jayanegara, kan keputusan politik bahwa Jayanegara Lumajang diambil. Nah, dia akhirnya kan ke Alas Purwo. Di Alas Purwo dia bersemedi sampai meninggal. Kalau di sini disebut moksa ya. Moksa. Hilang, maksudnya tidak ada bekas apapun kecuali rambut dan kuku. Karena mungkin karena ini sastra ya. Maksudnya sastra itu lebih ke simbol biasanya. Iya, dia mengarahkan pada sisi yang orang akan keindahan. Jadi kalau di sini digambarkan Arya Wiraraja itu ketika sudah bersemedi bertahun-tahun lamanya, dan ada kepercayaan masyarakat di situ bahwa ketika tersisa rambut dan kuku itu berarti dia sudah moksa atau tubuhnya melebur menjadi cahaya. Jadi indah, maksudnya melebur menjadi cahaya. Karena kesaksian warga ini diceritain, kesaksian warga pada satu malam purnama itu ada satu cahaya yang sangat terang. Kayak gitu. Wow, jadi indah ini ya. Kalau membaca ini kayak kita seperti mendengar dongeng aja. Jadi nggak kerasa sampai kok sudah selesai. Ini harusnya dibuat ini versi audio. Jadi indah ini. Jadi memang kehidupannya agak berbeda, dan sejak kecil di Gulo Wentah ya, kalau orang Jawa bilang gitu, dididik sama kakeknya dan juga ini ya gurunya tadi Bama. Dan akhirnya malah kembali juga bernaung di Majapahit menjadi menantu dari Patih Nambi atau Halayudha. Karena saya waktu kecil dengerin cerita sandiwara dia itu, ya nggak tahu benar apa enggak, tapi kan itu sedikit nempel. Iya, nempel banget. Kalau Patih Nambi itu kan waduh kejam banget gitu kan. Penebar hoax dan lain-lain. Dan asiknya di buku ini Mas ya, tadi ya sampaikan bahasa mengalir dan mudah dimengerti. Dari beberapa bab Mas, ada berapa bab sih di buku ini sebenarnya? Ada berapa ya, sampai saya nggak terlalu menghitung ini. Atau mungkin ada catatan-catatan yang memang cukup menarik dari buku ini, yang selain tadi ada dijanjikan kereta dengan 8 kuda, kebayang tuh ya? Iya. Jadi Majapahit zaman itu memang sudah luar biasa. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ketika Anjampiani itu selalu punya firasat kalau kita misalkan mengatakan, jadi dia batinnya mungkin perasa. Jadi ketika ibunya mau meninggal, dia mimpi. Jadi bapaknya itu Ranggalawe itu membawa kereta kencana menjemput ibunya. Jadi dia langsung dengan istrinya langsung balik ke Tuban untuk menemani gitu ya. Biar tahu akhir hayatnya. Dan itu adalah pertemuan terakhirnya dengan sang ibunda.
Begitu juga ketika Arya Wiraraja itu mau moksa atau meninggal, itu Anjampyani juga bermimpi. Jadi dia bermimpi bapaknya juga si Ranggalawi itu menjemput ke Alas Purwo pakai kereta kencana. Jadi Anjampyani langsung ke Alas Purwo mencari. Jadi kalau digambarkan di sini kan memang Anjampyani itu beberapa kali ke Alas Purwo untuk kayak apa ya, menimba ilmu lagi ke Arya Wiraraja. Terus nanti suatu saat kembali ke Alas Purwo, sampai pada akhirnya ketika terakhir kali ke Alas Purwo, Anjampyani sudah tidak menemukan apapun. Wah, menarik ini ya. Jadi memang syarat akan ini ya, pesan dan kayak apa ya, falsafah hidup. Lebih banyak pada sisi, misalkan gini, orang membaca itu kan kalau saya menyebut itu psikologi pembaca ya. Psikologi pembaca itu maksudnya, jadi setiap pembaca itu punya imajinasi masing-masing dan berbeda-beda. Karena apa? Dia punya latar belakang berbeda, dia punya cara berpikir berbeda, punya pengalaman batin berbeda, yang itu setiap orang akan berbeda. Jadi mungkin saya membaca buku ini dengan Mas Iwan ketika nanti membaca buku ini akan berbeda. Responnya beda. Iya, misalkan gini. Kalau saya kan ketika membaca buku-buku sejarah yang dikemas dengan sastra, itu saya jadi ingat buku ini. Jadi saya pernah juga akan menautkan ya antara buku gitu. Jadi misalkan gini, ada satu buku yang tentang Senopati Pamungkas. Judulnya itu Senopati Pamungkas. Itu juga tentang pergolakan politik atau sejarah Majapahit. Di situ misalkan Halayuda dan lain sebagainya, Patih Nambi, Ranggalawi dan lain sebagainya. Cuman kalau di Senopati Pamungkas itu penulisnya Arswendo Atmawiloto, dan itu lebih pada sisi dia sosok. Indahnya kan begini, kalau di buku-buku sastra Jawa, maksudnya sastra sejarah yang khususnya dengan latar belakang Jawa, itu biasanya itu menghadirkan falsafah Jawa, cara berpikir Jawa, menjadi orang Jawa. Istilahnya nek Jawa nih jadi wong Jawa. Begini loh. Karena kalau saya membaca banyak sastra yang berlatar belakang Jawa, itu lebih menekankan pada sisi rasa. Misalkan gini, ada satu buku itu sastra yang judulnya Canting. Canting itu tulisannya Arswendo juga, itu tentang ya membatik. Tapi itu khas pertama kalau soal canting itu udah orang batik, taunya kan Jawa. Tidak ada di lain tempat itu kan canting selain di Jawa kan. Maksudnya mungkin namanya kalau di luar Jawa akan berbeda. Nah, kalau di situ juga begitu. Ada satu yang saya masih ingat itu ketika pemilik canting itu, maksudnya pemilik perusahaan batik itu, dia sangat Jawa. Dan ketika akan ada banjir besar, dia lebih tahu. Dia melihat alam, melihat bintang, melihat hewan, melihat apa, sehingga semua peralatan canting diminta, atau batik itu diminta untuk menaikkan semua. Karyawannya pada bingung. Nah, kayak hal-hal semacam itu. Ini kan mirip ketika ngomong soal Anjampyani. Anjampyani selalu tahu bukan selalu tahu ya, maksudnya ada beberapa hal yang akan terjadi itu dia merasakan firasat itu. Ya, Anjampyani. Mungkin di antara Anda juga sudah mulai ketik ya, googling. Tapi artinya ini menarik ya, Anjampyani. Dan mungkin ada tulisan lain Mas di buku itu yang saya belum buka sama sekali sih. Mungkin hanya belakang saja.
Jadi memang buku ini sebenarnya tidak hanya ngomong atau membicarakan tentang Anjampiani pada sisi dia proses menjadi seorang pujangga, tapi juga misalkan kebiasaan Anjampiani ketika hidup. Dia kan pertama menjadi anak angkatnya Patih Nambi. Nah, ketika di rumahnya atau di kediamannya Patih Nambi itulah dia banyak melahirkan karya, maksudnya karya yang selalu kalau zaman dulu kan tidak diterbitkan ya. Tidak diterbitkan begitu, tapi dia ditembangkan, dinyanyikan. Jadi makanya menjadi kebiasaan kalau di kediamannya Patih Nambi itu misalkan para mungkin kalau di situ itu emban, para pembantu, para orang-orang yang dipekerjakan di komplek rumahnya atau kediaman Patih Nambi itu selalu mendengar kalau malam ketika Anjampiani itu ngidung. Makanya di sini kan tulisannya judulnya Kidung Anjampiani. Jadi ketika dikidungkan itu cerita-cerita, misalkan ceritanya siapa, ini nanti ketika ada yang anaknya Patih Nambi itu kan anaknya 3, yang 2 itu kakaknya si Sekartaji Asmoro itu kembar. Nah, dia juga membuat cerita tentang kembar, kenakalan anak kembar yang misalkan mencintai satu perempuan tapi seharusnya dia 2 orang kan. Cerita-cerita lucu itu juga hadir. Itu menjadi kayak pernik-pernik misalkan. Jadi buku ini bukan sesuatu yang sejarah kaku tentang Anjampiani, lalu perperangan, lalu politik antara, tapi tidak, ini banyak bumbu yang karena hakikat atau substansi sastra itu kan memang menghibur. Jadi bukan menggurui, tapi menghibur. Jadi ada sisi-sisi hiburan yang juga orang akan, misalkan kita membaca ikut tersenyum, lalu ikut ini begini. Jadi ada banyak, kalau sastra itu memang kelebihannya pada sisi afeksi ya, pada sisi rasa. Kalau penelitian, buku-buku penelitian dan sebagainya kan lebih pada sisi kognisi. Jadi lebih ke daya nalar. Kalau ini kita akan menikmatinya dengan mencoba untuk merasakan. Jadi kita makanya kadang ada orang begini, misalkan nih, ketika membaca buku yang samurai, yang Musashi. Jadi membaca Musashi itu juga banyak falsafah Jepang. Saya masih ingat membaca Musashi yang tebalnya 1600-an halaman itu. Itu tidak bisa berhenti. Maksudnya tidak bisa berhenti itu kadang sampai tak paksakan untuk berhenti jam 3 pagi ya, tak paksakan untuk berhenti karena saking asiknya. Itu kalau misalkan kita lebih bisa merasakan, bisa maksudnya ada klik gitu loh. Iya, ikut dalam ini, larut dalam tulisan. Iya, waduh. Itu bisa lupa segala-galanya. Keasikan sebenarnya semua orang kan punya keasikan masing-masing ya. Misalkan dia mungkin kenapa orang bisa ngopi berjam-jam di warung kopi, satu cangkir tapi nggak selesai sampai 2-3 jam, ya itu kan asik. Sebenarnya kalau orang baca buku, kalau misalkan pada titik dia klik dengan buku itu dan baginya ini buku luar biasa kalau. Dan setiap orang punya kesenangan buku masing-masing. Bisa jadi saya menyukai Anjampiani ini, tapi bisa jadi orang lain bisa jadi buku sastra saya tidak suka, bisa jadi begitu. Dan apakah Brirodana sendiri ingin membagikan ini sih? Saya kok akhirnya melihat ke nabinya malah ingin menyampaikan ke masyarakat bahasanya nggak jajat banget sih, gitu. Bahkan tadi juga diulas bagaimana sosok Anjampiani sendiri pun diberikan wadah kan, artinya setelah menjadi anak angkat pun bebas untuk berkarya di situ.
Dan ini kan menarik ini. Iya. Mungkin di antara Mitra Malpati juga pernah dengar nih tentang cerita-cerita dari sosok Ajam Piani, juga boleh berbagi ya. Mungkin melalui WhatsApp boleh 0811 3322 958. Ya, Kidung Anjam Piani. Ya. Kalau saya membaca sekilas malah mencoba untuk searching lah, misalkan ada beberapa literatur yang mengatakan Anjam Piani ini adalah sosok yang nanti menjadi gurunya, bukan guru pada sisi kanuragan ya. Artinya spiritual. Menjadi banyak ilmu yang akhirnya diberikan kepada Patih Gajah Mada. Jadi ya bisa dikatakan berarti gurunya Gajah Mada. Gajah Mada. Tapi bukan pada sisi kehebatan. kanuragan. Karena kalau Gajah Mada sebenarnya di buku ini juga di beberapa kali disebut, misalkan Gajah Mada itu seperti apa. Misalkan dia, kalau kita membayangkan itu kadang begini, kata Gajah Mada itu kan cerai, duda. Jadi kalau guyonannya, kalau misalkan di sini disebut, apakah dia itu karena tidak punya istri sehingga nggak dia ada keturunan, bukan pada sisi keturunan, dia fokus pada sisi Nusantara itu. Sampai guyonannya misalkan, andaikan Gajah Mada itu punya istri, jangan-jangan dia juga tidak begitu fokus ke menyatukan Nusantara. Mohon maaf, ini maksudnya hanya guyonan. Iya, guyonan. Karena kalau sejarahnya kan dia tapi di sini disebutkan. Tapi rata-rata seperti itu ya. Termasuk Panglima Cheng Ho itu kan juga katanya juga enggak. Oh iya. Karena memang sudah dikebiri. Kalau di sini Gajah Mada memang dia itu rakyat jelata. Rakyat jelata yang maksudnya bukan dari terah ini ya apa seperti keturunan raja atau apa. Nah, dan ketika ditanya misalkan aslinya mana, dia lebih suka apapun yang ditulis itu, misalnya apapun yang dikatakan orang itu tidak apa-apa. Maksudnya dia tidak pernah menyanggah. Bebas lah. Misalkan ada yang mengatakan ini dia asli mana, karena hidupnya itu mungkin karena dia dari rakyat jelata, lalu dia menikah dengan orang Sunda, tapi cerai tidak punya anak. Lalu ketika Jayanegara itu kayak mungkin kita membayangkan itu rekrutmen tentara, rekrutmen tentara. Nah itu si Gajah Mada itu daftar dan diterima karena kepiawaiannya untuk di ilmu kanuragan dan strategi. Pikirannya juga cerdas, sehingga dia karir ketentaraannya, karir keprajuritannya cepat meningkat ya. Iya, meningkat. Apalagi dia konon banyak menimba ilmu kepada Anjam Piani pada sisi-sisi kejenian berpikir dan lain sebagainya, kematangan berpikir. Jadi kalau saya membayangkan Anjam Piani ini masih muda. Jadi ketika usia 19-an tahun sampai 20 tahun itu dia ketika ditanya Patih Nambi, itu selalu apa yang dikatakan itu dengan sangat tenang. Padahal masih muda. Jadi ketika dimintai, lebih dewasa gitu mungkin. Iya. Nggak gerusa-gerusu. Jadi ketika istilahnya pendapatmu tentang Kalagemet, tentang Jayanegara ya. Jayanegara. Anjam Piani juga melontarkan hal-hal yang sederhana, maksudnya tidak berapi-api, tapi sangat sederhana. Dia hanya istilahnya ini akan kembali pada sisi persaingan antara Majapahit dengan Kediri. Patih Nambi langsung kok bisa ya, maksudnya kok jauh, jadi jauh begitu. Lalu ini juga akan ada keterputusan, maksudnya yang ingin diputus antara Singasari, karena Majapahit itu kan kelanjutan istilahnya. Nah oleh Jayanegara itu kan diputus, maksudnya ingin diputus, ingin dilupakan gitu. Ingin melupakan Singasari. Ingin melupakan Singasari. Nah itu juga Anjam Piani sudah merasakan itu. Artinya lewat ini mungkin ya strategi atau mungkin. Jadi padahal kalau kita lihat kan Anjam Piani ini tidak pernah hidup
hidup di lingkungan masa raja, dengan pergolakan politik apa-apa, dia tidak begitu paham. Tapi yang apa ya, dari ilmu yang diambil atau diberikan oleh Empu Braga dan kakeknya Arya Wiraraja itu, dia punya kematangan atau kejenian berpikir, perasaannya dan dia bisa menerima hal-hal yang mungkin bagi orang lain itu sulit diterima. Itu sulit. Artinya waktu itu Nabi pun sangat mempercayai ya. Kan tadi diajak teman diskusi dan sebagainya. Dia kan diangkat menjadi anak angkat. Lalu tanpa mikir ya dia. Ini kan orang tuamu. Iya. Mungkin karena dia melihat sosok Anjampiani yang kalau kita mungkin sulit membayangkan ya, tapi kita bisa membayangkan itu Anjampiani berarti sosoknya yang lemah lembut. Tidak berapi-api. Kalau saya membayangkan, saya nggak ngerti aslinya seperti apa. Atau mungkin ini kita terlalu ini sih, mengikuti jalan cerita yang dulu kita terima ya mungkin. Ada Wiraraja juga marah tentang Majapahit, terus Ranggalawe juga karena itu. Ini agak kontra. Mungkin di sini pada sisi kemarahannya itu misalkan Arya Wiraraja marah, tapi marahnya itu ya digambarkan, orang menggambarkannya akan berbeda-beda. Jadi kalau Briharadana itu menggambarkannya dia marah tapi sebagaimana orang tua kalau marah. Karena bagaimanapun Majapahit itu berdiri kan dia juga yang melahirkan, punya banyak istilahnya ide. Iya, ketika hutan tarik itu mulai dibangun atau itu kan prajurit-prajurit dari Madura yang didatangkan untuk membantu. Dan itu kan Arya Wiraraja yang salah satunya yang mendatangkan Empu Braga itu juga untuk menjadi penerjemah dari kedatangan tentara Mongol ke. Dan di situ kenapa misalkan gini, kalau di sejarah atau di beberapa cerita kan kita melihat ketika dari Mongolia atau dari Mongol itu kan ketika datang yang ingin balas dendam ke Singasari kan sudah tidak ada, karena yang telinganya itu loh, sehingga akhirnya dia menyerbu ke Jayakatwang. Nah itu kan politiknya si istilahnya dari Raden Wijaya. Kalau di buku ini digambarkan bagaimana pada akhirnya kok bisa ketika tentaranya Raden Wijaya itu pada akhirnya kok bertarung dengan tentara Mongol yang awalnya bersatu menyerang Jayakatwang di Kediri ya. Di Kediri. Nah, kalau di buku ini sebenarnya itu perselisihan yang sebenarnya sepele. Awalnya maksudnya sepele, yaitu ketika sebelumnya itu nanti sebelum perang dengan Jayakatwang itu ada perjanjian nanti bagi anak-anaknya si Jayakatwang dan mungkin pembantu dan sebagainya itu akan menjadi kayak tawanannya Mongol. Maksudnya akan diajak jadi untuk menjadi abdi seumur hidup gitu loh. Nah, pada akhirnya ketika Jayakatwang itu terbunuh dan kalah, ternyata istri dan anak-anaknya itu istilahnya apa ya? Dilindungi gitu? Bukan, dia bunuh diri. Oh, bunuh diri. Jadi semua mati, ikut mati mengikuti rajanya, raja dan sebagainya, sehingga tidak ada penerus. Yang dibawa oleh Mongol itu kan tidak ada. Nah, Mongol itu minta si anak-anaknya Gayatri, Raden Wijaya. Maksudnya anak-anaknya Raden Wijaya itu yang Tribuana dan tapi kan akhirnya ada perselisihan itu karena kan tidak mungkin, karena perjanjian awal tidak membawa, bukan anak-anaknya Raden Wijaya yang akan dibawa, sehingga terjadilah perselisihan yang pada akhirnya memicu peperangan dan yang dari tentara Mongol akhirnya kalah dan tinggal dari Raden Wijaya dan Arya Wiraraja ini yang akhirnya melahirkan Majapahit dan seterusnya. Karena tentara Tartar itu kan luar biasa juga dia. Iya. Kalau sejarahnya kan
Kalau di situ digambarkan dia sudah kelelahan. Jadi dan beda medan katanya kan gitu. Iya. Beda jadi medan. Ketika kelelahan itulah Arya Wiraraja berperang. Jadi pasukan dari Madura didatangkan. Oke. Sehingga ketika berperang otomatis ketika mereka sudah lelah setelah berperang dengan Jaikatwang, itu momen di mana iya. menghabisi Tartar apa Mongol, tentara Mongol. Termasuk Cheng Ho itu kan di era Majapahit ya? Atau memang Cheng Ho kurang berlabuhnya kan katanya di ini juga di Tuban, terus mau menyerang ini saya juga lamat-lamat ya, mungkin yang saya harus atau yang ahli sejarah ini ya. Kadang kita fokus, kalau saya ya misalkan, karena saya bukan ahli sejarah, kadang saya ketika fokus pada sisi untuk menautkannya itu nanti perlu cari referensi. Nah ini yang bikin ini ya mungkin bikin cari-cari terus itu gara-gara itu juga akhirnya penasaran dengan ini akhirnya. Iya. Wah, ini kayak di bukunya si Brirudana yang sebelumnya itu juga ada bau-baunya, bukan bau, ada bau-baunya sejarah Majapahit juga, yang judulnya Karma Cinta Majapahit Milenia. Cuman ini karena dia novel, jadi dia menautkan antara zaman Majapahit dan sekarang. Ya ini karena fiksi, jadi ceritanya ada dua masa Majapahit dan masa sekarang. Tapi walaupun fiksi, tetap Brirudana tetap dia pasti ada ini ya, ada acuan dikit-dikit lah paling enggak dari nama. Biasanya kalau sastrawan atau penulis sastra, kalau dia mau menulis tentang buku sejarah atau sastra sejarah itu risetnya bisa lebih lama. Misalkan dia bisa riset setahun 2 tahun, tapi nanti bukunya mungkin tidak tebal. Jadi tinggal si penulisnya itu. Ada satu buku lagi yang mungkin bukan sejarah, itu tentang koran. Kalau di situ di biografinya itu kan Brirudana juga menulis tentang koran kami. Ya, dan ini menariknya kalau dilihat dari daftar isinya, ini dijelaskan tentang kereta kencana tadi, terus ada Embu Baraga ya, bertemu Patih Nambi, terus Dewi Sekartaji yang istrinya ya. Iya. Oke. Dan Kidung Anjam Piani akhirnya dikumpulin tuh ya, saya belum baca. Apakah ada kayak ini mas tinggalan atau apa gitu? Nah itu mungkin ya perlu dicari sebenarnya lagi-lagi mungkin Tuban ini sejenis ini ya, berarti perjalanan Anjam Piani sendiri. Iya. Lebih pada sisi hampir mirip biografi. Iya. Termasuk hingga terakhirnya ini pulang ke Tuban. Tapi nggak tinggal di sana. Bisa juga karena berkunjung tadi ya. Mencari di situ cuman begini. Terakhirnya kan dia ke Arya Wiraraja, ke Alas Purwo, terus cuman begitu aja. Tidak disebutkan sampai detail makam atau meninggal di mana. Karena kalau melihat sampai buku selesai, Anjam Piani dengan Dewi Sekartaji itu tidak punya keturunan. Tapi nggak ngerti pada akhirnya setelah misalkan pada usia berapa, atau di sini tidak disebutkan, saya kurang paham ya, karena tidak punya referensi lain. Tapi kalau di buku ini disebutkan tidak punya keturunan. Artinya ya Ranggalawe berarti kalau dari Anjam Piani tidak ada keturunan. Ya. Dan memang kalau ya sastra itu enak dibaca ya. Ini kawan-kawan boleh direkam. Jadi memang menggambarkan situasi itu beda dengan tulisan-tulisan yang ini sih. Dan itu kan kalau dari sebenarnya kalau dari sastra itu kan ada 2 hal yang penting, itu isi dan bentuk. Isi dan bentuk. Kalau isi itu biasanya dia dengan riset dan lain sebagainya. Kalau bentuk ini kan dia kecakapan seorang penulis. Maksudnya bentuknya itu, kalau bentuknya dia ingin
maksudnya stylenya. Kalau bentuk itu nanti hubungannya dengan stylenya, misalkan dia suka yang bahasa yang meliuk-liuk, yaitu style. Tapi kalau di Bri Redana ini tidak, tapi indah. Dia bahasanya sederhana tapi indah. Wah, kalau mungkin kalau saya kenapa mungkin ya, ini mungkin subjektif saya menyukai tulisan-tulisan Bri Redana ya karena punya background yang sama, seorang jurnalis maksudnya. Karena yang saya rasakan ketika jurnalis, ada beberapa buku yang saya baca lebih menyukai sastra. Jadi seorang jurnalis itu diwajibkan untuk menyukai sastra. Itu juga ada buku yang itu mirip ketika misalkan politik itu dibangun bukan oleh kekuatan senjata, tapi dibangun oleh kekuatan sastra. Di situ juga disebutkan gitu. Artinya yang bisa membuat sebuah negara itu luar biasa besar ya bukan soal hanya senjata, tapi juga kejernihan berpikir dan kepiawaian tentang dunia sastra. Artinya rasa itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Oke. Jadi ini bisa ini nggak jualan buku ya kita ya. Kita hanya berbagi tentang buku yang kayaknya layak untuk Anda baca gitu. Recommended gitu lah. Recommended lah. Meskipun recommended itu maksudnya subjektif. Orang mungkin ya jadi tertarik, bisa jadi juga enggak. Tapi asik ini buku ya. Oke. Dan kalau Anda mungkin boleh nih baca Mas sekali dikit-dikit. Ya ini mungkin sedikit ya. Jadi ini ada salah satu tulisannya yang isinya mungkin yang apa ya? Nah ini, yang tadi yang sempat disampaikan oleh Mas Nanang terkait dengan pesan atau mungkin apa sesuatu yang akan terjadi dan dia akhirnya mengikuti mimpi itu ya. Suatu malam Anjampiani bermimpi ayahanda datang menunggang kereta kencana ditarik 8 ekor kuda sembrani. Seperti pernah diangankannya semasa kecil. Kereta tidak berjalan beberapa jengkal di atas permukaan tanah, tapi melayang di udara melampaui rumah-rumah, pohon-pohon, ladang-ladang, sawah-sawah dan sebagainya. Mengapa mimpi semacam ini selalu membayangiku? Ayahanda Ranggalawe datang untuk menjemput Ibunda Martaraga. Tergeragap Anjampiani terbangun, sebegitu terang benderang mimpi tadi. Ia ceritakan mimpinya kepada Dewi Sekartaji. Ia berkata ingin segera pulang ke Tuban. Pagi hari Anjampiani dan Dewi Sekartaji berangkat ke Tuban. Sangat gembira Ibunda Martaraga melihat kedatangan putra dan menantunya. Kalian seperti pasangan Kamajaya dan Kamaratih, komentarnya. Begitupun Ibunda Sepuh Tirtasari. Ibunda Sepuh menciumi Dewi Sekartaji. Dia selalu sangat hangat maklum karena Sunda. Nah seperti itulah ya. Hingga akhirnya meninggal ini ya, ibunya ya, Martaraga meninggal. Nah ini mungkin sedikit gambaran ya dari style atau gaya dari Bri Redana ini. Oke Mas, menarik sekali buku ini. Kapan-kapan kita ngobrolin buku yang lain juga. Tapi mungkin terakhir, pesan apa sih sebenarnya ingin disampaikan Bri Redana tentang Anjampiani? Asik. Ya, kalau sepenangkap saya sebenarnya gini, ini kan kepiawaian atau kejelian dari si penulis untuk mengangkat Anjampiani. Pertama karena Anjampiani ini tidak begitu dikenal. Kalau orang Patih Nambi, Ranggalawe itu semua orang pasti sudah akrab di telinga. Cuman kalau Anjampiani, ketika saya membeli buku ini pun nggak mengira misalkan ini tentang siapa dan lain sebagainya. Cuman karena Bri Redana itu memang lagi menulis tentang sejarah-sejarah Jawa nah itu akhirnya saya membeli dan saya langsung membacanya dan memang indah banget. Kalau yang sepenangkapan saya, jadi buku-buku sastra kalau
kita kan kadang membayangkan ya ketika misalkan membaca buku lalu membayangkan hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang saya ataupun orang-orang sekitar. Jadi kan kepikiran, andekan ini juga ditulis atau misalkan para penulis sastra di Tuban, Bojonegoro, sekitarnya itu juga menggali lebih dalam tentang tokoh-tokoh lokal lalu yang ada itu kan akan memperkaya ini ya, memperkaya wacana, memperkaya sejarah juga. Istilahnya ya lagi-lagi penyampaian dengan sastra itu akan lebih indah, tidak kaku. Nah ini tapi kan soal skill, soal saya yakin di Bojonegoro atau di Tuban itu kan banyak banget penulis-penulis sastra. Jadi perlu kita mendorong. Tapi kalau kita mendorong itu harus biaya, harus butuh tenaga. Kita ini siapa? Dorong-dorong. Nggak, maksudnya mungkin kita kalau saya misalkan sebagai pembaca sangat berharap ada banyak buku-buku tentang sejarah dalam bentuk sastra yang itu menelisik atau mengungkap fakta-fakta atau sejarah lokal. Jadi ya minimal itu menjadi pembelajaran bagi saya terutama yang misalkan yang awam sejarah. Oh ternyata ada, meskipun nanti di situ kan disisipkan falsafah dan ada pesan-pesan moral banyak banget yang ada misalkan. Tinggal nanti kembali pada psikologi pembaca kan. Psikologi pembaca itu kan yang akan mengarahkan. Mau jadi, kemana ini kan? Ya istilahnya buku ini akan ditangkap sebagai apa oleh itu kan nanti. Pembaca itu kan merdekanya di situ. Beda dengan film memang. Kalau film itu kan visualnya itu kan sudah ada. Kalau buku itu visualnya kan imajinasi. Masing-masing orang dan semua akan berbeda. Misalkan ketika Anjampiani dengan Dewi Sekartaji, dia ke rumah ibunya lalu dia sungkem. Itu kan kita bisa membayangkan. Bahkan sampai sosoknya itu. Iya, sosok Anjampiani meskipun di sampulnya ini ada ya. Mungkin tapi kita terbayang kan bisa kurus kelihatan. Apakah misalkan pada akhirnya seperti Iqbal Ramadhan atau siapa? Kalau di film kan selalu akan ada sosok-sosok yang mungkin kalau dari bukunya kok sosoknya menjadi begini, tapi itu kan imajinasi setiap orang akan berbeda-beda. Yang pasti kalau yang saya tangkap Anjampiani itu berarti dia sangat dewasa meskipun usianya masih muda. Jadi dia kayak ilmu batinnya itu cakep gitu, tertata gitu. Ya tertata, sempurna. Ya mungkin dia belajar dari ayah, kakek dan lain sebagainya. Bahasanya tidak perlu kekerasan kadang. Menghadapi sesuatu itu kan. Bisa menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan, bukan tanpa masalah. Oke, Mas Anang, terima kasih sudah banyak ngobrol di siang hari ini di program Cakrawala Siang ya. Kebetulan saya memegang program Cakrawala Malam sebenarnya, cuma Cakrawala Siang ini program selingan. Dan alhamdulillah kalau ke depan ini kita bisa ngobrolin tentang buku-buku yang ada. Karena koleksinya Mas Nanang ini, waduh, ribuan. Ya nanti coba tak cari yang asik ya. Yang asik-asik. Ya syukur-syukur nanti ada beberapa yang kita bisa rekam dalam bentuk audio biar ini soul-nya dapat. Ya. Karena tadi seperti yang disampaikan maksudnya hampir sama dengan radio sih. Kalau buku ini kalau imajinasinya akan beda-beda, termasuk mungkin jenengan dengerin suara saya sama Mas Nanang mungkin juga terbayang tuh sosoknya seperti apa. Mungkin kalau suaranya gini, gede dur, hitam dan lain sebagainya. Ya termasuk Gajah Mada. Di sini ternyata juga ada sedikit catatan tentang Gajah Mada itu digambarkan dengan kulitnya hitam, gitu. Terus nggak tinggi nggak besar, ada itu banyak banget. Nah mungkin sama sih seperti itu. Baik, lain kali kita akan ngobrol lagi insya Allah. Ya, siap. Di program yang sama tentunya dengan terbitan-terbitan yang baik yang semoga saja ini menjadi warna baru dari kolaborasi antara radio dan buku, di mana Mitra Malpati kembali ingat masih ada banyak buku yang
layak untuk Anda baca. Tidak hanya di IT, media sosial dan sebagainya, tapi buku masih layak untuk kita baca sehari-hari. Ya setidaknya mengurangi ini sih dampak dari layar di gadget. Iwan pamit, sukses untuk Anda semuanya, dan selepas ini kita akan hadirkan program Prolinda bersama rekan Ayu, kalau enggak yang lainnya ya. Iwan pamit, sukses untuk Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ucap, dan sampai jumpa lagi. Saya tutup dengan komposisi Padi dengan Mahadewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.